boga lakon hese paena mun acan waktuna. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan kita Duo Jadul di channel Setia Hadi Kunto. Nah, kita sekarang udah bareng dengan Kang Adit Barli yang sangat fenomenal dan pemikirannya dalam banget ya Kang. Jadi fenomenal bukan matahari. Bukan. Nah, kita mau tanya dikit ya. Boleh, Siap. Apa? Silakan Kang. Oke. Kita akan mengupas, kita akan mengorek tentang biografinya Kang. Ini seperti apa? Jadi kita sudah berkeliling sampai ke atas gitu kan. Ke atas berkeliling mengenalkan museum Bali. Nah sekarang Kang Adit ini adalah punya ide kreativitas mengumpulkan generasi muda ya. Dan apapun itu, all segmen berarti ya. Coba sedikit dikupas nih, apa aja tujuannya Kang Adit ini? Bikin apa? Katanya bikin sesuatu yang lagi apa nih, punya ide kreatif lain. Lagi hits ya. Iya. Jadi sebenarnya gini ya, kalau kita bicara mengenai kreativitas, kalau buat saya bukan disebut dengan kreativitas. Bukan ya. Karena sebetulnya ini sudah pernah terjadi ya. Hal-hal yang sudah pernah terjadi sebelumnya, tetapi kembali lagi saya bagaimana sebetulnya menempatkan satu bentuk satu bentuk ciptaan orang. Betul. Agar bisa ditempatkan pada masanya sekarang gitu, sehingga akhirnya itu bisa membawa dampak yang mungkin bisa menjadi sesuatu yang luar biasa ya. Bahwa pada saat sekarang kan kita tahu bahwa kita sedang ngalamin masa super edan ya, seperti bilang bahwa di mana-mana terjadi banyak yang karena keadaan tidak bekerja. Ya. Betul, setuju. Terus juga di mana-mana juga banyak yang akhirnya waduh saya harus bagaimana menghadapi begini karena saya tidak punya pemasukan dan sebagainya. Jadi saya juga sama sebetulnya pada saat sekarang ini mengalami hal yang sama, di mana sekolah saya tutup ya. Sekolah saya tutup. Saya tidak punya pemasukan dari mana-mana, berawal dari saya menjual sesuatu yang sifatnya punya orang. Ya. Brand. Kan sebetulnya itu kan sudah lama terjadi. Sudah lama ya. Sistem seperti itu, tapi pada saat sekarang gimana caranya ini bisa memberikan satu bentuk dampak yang luar biasa. Akhirnya saya mencoba dari apa yang saya punya, saya mencoba untuk teman-teman saya juga punya apa. Saya mulai nih pada saat kemarin teman-teman saya, saudara-saudara saya yang memang ada di grassroots ya. Betul. Kang ini gimana nih Kang, kita nggak ada kerjaan nih. Ini saya bilang mau nggak mencoba sesuatu yang sifatnya kerja tanpa modal. Waduh, setuju. Ya, saya kerja mau tanpa itu. modal ya. Kerja Karena kan tanpa kalau modal. misalkan zaman sekarang di mana tuh kerja sok. Iya, Ya, setuju. saya bilang oke lah sekarang mah nggak usah kamu pakai modal uang, tapi nu penting mah kamu modal jujur we ya. Ya, mesti kudu pakai modal banget ya. Jadi teman-teman saya yang punya produk nih. Ya. Baik itu yang punya kafe, yang punya restoran ya, yang punya makanan siap saji ataupun juga punya barang-barang, saya suruh ngoles nih. Apa itu ngoles? Jadi ngoles tuh gini. Ini bukan ngoles. Bukan ngoles gini ya. Tapi mereka harus mendagangkan ya. Betul, mendagangkan betul. Barang-barang yang kebetulan ada teman-teman saya yang pada saat kemarin saya sebut dengan warung Bogalakon, ada di warung Bogalakon untuk dipasarkan ke masyarakat sekitar. Contohnya gini, ada beberapa rekan saya, mereka itu para juru parkir ya, terus para pegawai-pegawai pabrik yang karena keadaan mereka akhirnya putus kerja. Betul. Mereka harus bisa untuk bagaimana caranya memfasilitasi kebutuhan masyarakat yang pada saat itu tidak boleh kemana-mana. Iya. Dengan apa yang ada di warung kita. Ya, contohnya mungkin pada saat itu ada telur. Betul. Ya, ada yang berhubungan dengan komoditi-komoditi ya seperti beras dan sebagainya. Mereka coba untuk ngoles di situ. Dan ngoles di situ. Jadi dipoles-poles kan lumayan, mereka ada cuan kan begitu ya, di satu sisi. Iya, di satu sisi teman-teman saya di sana yang punya produk-produk makanan rumahan juga akhirnya kan bisa keluar produknya. Betul, di satu sisi mereka juga yang mereka pada saat itu tidak bisa bekerja karena keadaan, akhirnya mereka bisa memasarkan tuh. Betul. Ya kan, produk-produk teman saya. Sampai dengan akhirnya waktu itu kita minta ke beberapa supplier besar ya, seperti beras, gula dan sebagainya
untuk mengunci, saya bilang mengunci beberapa sekian persen dari produk yang mereka punya. Betul, untuk bisa dipasarkan atau memenuhi kebutuhan masyarakat yang pada saat itu sedang tidak bisa kemana-mana. Betul. Ya otomatis kan saya bilang tidak usah semua dikunci, tapi minimal dengan konsep 2,5% tadi mereka akhirnya mencoba untuk membagikan itu untuk bisa dipasarkan para polyester tadi, kan berarti akhirnya punya keuntungan juga kan, lumayan juga kan, iya nggak? Nah, satu sisi apa yang membedakan dengan yang sudah ada sebetulnya pada saat sekarang, bahwa dengan konsep warung Bogalakon kemarin akhirnya si orang-orang ini akhirnya punya jalur silaturahmi lagi, membangun silaturahmi lagi dengan warga sekitar. Betul, ya seperti itu. Jadi bukan mereka yang sudah berbentuk warung, tetapi memang pribadi-pribadi yang memang ingin bekerja pada saat itu, sehingga akhirnya terbentuklah warung Bogalakon yang warung virtual tadi. Kalau ditanya warung Bogalakon punya siapa? Nah, yang Bogalakon di Bali. Tapi ini hanya sebagai wadah. Betul, sebetulnya ya. Berarti saya juga bisa jadi semua bisa ya. Warung Bogalakon. Sampai waktu itu juga ada produk kaos ya. Mereka kan tidak usah ngemodal. Betul. Tapi hanya pada saat itu kita punya beberapa desain, coba kalian pasarkan. Alhamdulillah berjalan. Wah, kita disebut ngoles. Nah, ngoles. Jadi, mau tanya dikit nih Kak. Kenapa konsepnya namanya warung Bogalakon? Nah, itu dia. Bogalakon. Ya. Kalau warung Bogalakon sebetulnya itu adalah produk dari Bogalakon itu sendiri ya. Bogalakon itu sejak tahun 2002 itu sebetulnya hanya sebuah nama yang sangat menarik atau kata yang sangat menarik untuk saya. Bahwa sebetulnya Bogalakon itu sendiri bukan merupakan sebuah sebuah kelompok atau diharap atau ditujukan menjadi sebuah kelompok, tapi sebetulnya itu hanya sebagai acuan kehidupan. Setuju. Bagaimana kita berperilaku dalam kehidupan. Jadi saya mengajak untuk satu level. Bagaimana untuk kita itu sebagai manusia pasti punya lakon. Lu punya lakon, tapi bukan hanya sekedar melakoni kehidupan, tapi bagaimana membangun nilai manfaat untuk diri sendiri, keluarga maupun masyarakat, sehingga akhirnya disebutlah di Bogalakon. Itu maksudnya tuh. Jadi warung Bogalakon kan naon gitunya. Ternyata warung Bogalakon itu kita harus menjadi seorang Bogalakon ya. Iya, jadi bisa dari mana? Jadi kalau menurut orang, wah Bogalakon mah tukang gelut segala jago gelut gitunya. Sebetulnya begitu. Jadi karena itu sebetulnya hanya acuan tadi. Ketika kita mengacu kepada prinsip hidup Bogalakon, jadi di dalam diri kita selalu dibangun apa yang disebut dengan nilai manfaat. Maka jadi siapapun pada saat sekarang, mau itu laki-laki mau perempuan, ayolah kita jadi Bogalakon kehidupan. Di Bogalakon pun juga kan banyak kakak, ya kan. Jadi nggak usah dengan cara-cara yang seperti apa, tapi jangan juga kita bukan berarti bahwa keadaan kalau kita bicara dengan ada apa sih kemarin teh COVID corona pandemiknya pandemi. Padahal kan itu kan sudah dari dulu. Betul, ya kan, tapi kan sekarang ini menjadi seperti kayak begitu kan bukan berarti akhir daripada sebuah kehidupan. Tapi justru kalau buat saya pada saat sekarang di mana warga Bandung khususnya Jawa Barat, saya berikan slogan, ayo Jawa Barat kita tetap berdaya, Bandung pasti maju tak gentar. Jadi ya kan, jadi saya hanya memacu kepada teman-teman, ayolah kita jangan putus asa dengan keadaan, tapi apapun kita bisa. Ya alhamdulillah sekarang sampai industri-industri yang menengah gitu ya sudah mulai melirik warung Bogalakon sebagai media distribusi mereka kepada para oleh-oleh tadi. Kan luar biasa ya. Iya. Nah, kalau warung Bogalakon itu udah ada di beberapa tempat kan atau di mana aja? Kalau warung Bogalakon itu kan cuma satu ya. Jadi cuma satu, itu hanya sebuah wadah virtual sebetulnya ya. Tapi di situ juga di sini kita tidak mengkomersilkan warung itu sendiri, karena bayangkan kalau itu saya komersilkan pada saat sekarang yang dikatakan itu punya Adit Bardi padahal bukan. Sekarang kalau kita ngoles aja dari warung Bogalakon, kita oles lagi itu sampai ke oleser kan berarti kan sudah ada margin. Betul. Berapa harga yang akhirnya yang didapat oleh persentase yang diambil seperti itu. Jadi kan jangan naon itu kan. Jadi sekarang mah biarlah, karena semua kan saya harapkan kan bahwa di sini kan munculnya Bogalakon kehidupan yang aware terhadap bahwa hidup itu cuma hanya sekali. Bahwa hidup itu adalah patungan, hidup itu adalah berbagi. Nah, sebetulnya ini hidup jadi adalah wudunan teh. Jadi sebenarnya cek batur teh aduh edan nih masalah seperti kayak begini semua jatuh. Justru di sini masa-masa kita dalam artian untuk akhirnya membuktikan bahwa kita masih punya nilai persaudaraan. Betul. Jadi
Warung Boga Lakon ini dibentuk tahun berapa atau bulan-bulan atau sudah lama ini nih? Kalau Boga Lakon itu kan karena ini mah konsep hidup ya, sudah lama berjalan. Tapi kan Warung Boga Lakon ini kan sebagai produk dari sebuah situasi yang terjadi pada saat sekarang, sehingga akhirnya ketika orang berbicara kuar-kuar, aduh, kemana bansos, saya cuma hanya bicara, ayolah kita berdaya. Setuju dengan Warung Boga Lakon tadi. Jadi harus berdaya. Berdaya. Sebetulnya edan pisan sebetulnya ini adalah kita belajar nilai keikhlasan, kita belajar nilai syukur, ya kan, begitu pula juga itu tadi bahwa nilai-nilai persaudaraan tadi, karena nggak banyak loh pada saat sekarang itu industri-industri menengah yang rela ataupun ya pokoknya dengan tanpa jaminan memberikan barangnya untuk dioles, ya kan? Kan itu juga kan nilai keikhlasan di situ ya. Iya, betul. Tapi kita pun juga di sini membuktikan bahwa wahai oleser, saya bilang ya, tolong buktikan, saya bilang, jangan sampai mengecewakan mereka saudara-saudara kita yang punya industri, ya kan? Akhirnya disitulah terjadilah suatu perubahan-perubahan yang luar biasa. Jadi sampai di mana-mana tuh. Berarti udah lama Kang Adit ini bikin Boga Lakon. Iya, jadi sebenarnya Boga Lakon itu pedoman hidup kali. Pedoman hidup. Jadi saya tidak membuat ini menjadi kelompok, apalagi dengan tren pada saat sekarang dengan konsep Boga Lakon atau bukan komunitas tertentu gitu ya. Jadi jangan dipikir bahwa kita akan menjadikan sebuah ini sebagai satu kendaraan politik praktis ke depan ataupun bagaimana. Enggak, karena Boga Lakon itu hanya muncul pada saat-saat seperti ini dan tujuan mereka hanya penyambung rasa. Sampai kapanpun Boga Lakon tidak akan pernah terlihat, tapi akan terasa di dalam masyarakat seperti itu. Jadi Boga Lakon itu transparan. Iya. Tapi kan shadow man. Shadow teh kan nyumput di cang teh kan gitu. Nyumput bunyi dulu cang. Jadi disebut nama si Gakeo. Ketinggalan. Begitu keluar. Bari ngopi lah. Jadi enjoy. Jadi siapapun pada saat sekarang bisa sebetulnya ya, kalau memang mereka paham bahwa hidup kita memang hanya sekali dan sayang kalau kita tidak manfaatkan dengan hal seperti ini. Betul. Ayo kita bareng-bareng sama-sama untuk akhirnya bisa bagaimana kita saling mengangkat lah ya dalam kondisi seperti kayak begini. Betul. Kela ya telepon itu saat itu. Halo. Kemarin. Ya. Resep bisa. Ya. Banyak penggemar. Tapi memang iya, nganterin itu ya. Nganterin ya, sebentar. Pak. Keren dengan konsep Boga Lakon ini bahwa ada Gojek di depan nganterin kunci. Ada Gojek di depan nganterin kunci. Berarti Gojek itu Boga Lakon. Boga Lakon juga. Boga Lakon karena Gojek itu salah satu Boga Lakon ya. Boga Lakon menafkahi keluarganya sampai malam-malam gitu. Sampai malam-malam. Jadi kita juga ada beberapa rekan dari Gojek ya, karena memang kemarin kan kondisi lagi sepi. Jadi saya bilang ginilah, saya bilang, sok waktunya kamu akhirnya, apalagi waktu itu kita bicara juga ada kelompok-kelompok preman-preman yang biasanya mereka itu raiding ya segala macam. Sekarang coba buktikan ke masyarakat bahwa kamu tuh tidak bisa dipandang sebelah mata, ya kan? Pertamanya disuruh, saya bilang, karena memasarkan produk-produk seperti kaos di Boga Lakon ataupun bagaimana tidak boleh melalui sosmed, tidak boleh turun langsung door to door, Kang. Perlu telur, perlu apa. Nah disitulah akhirnya mereka akan dipandang bahwa luar biasa, saya bilang. Jadi itulah, ini waktunya kalian, saya bilang, kerja tanpa modal merubah takdir. Edan nggak? Iya, benar. Apa yang disebut merubah takdir? Ya, kesini kan. Berarti tanpa budget. Tanpa budget. Mereka tanpa modal kawani itu tadi. Ya, setuju. Jadi sekarang juga sekarang sudah terbentuk tuh sub-sub Boga Lakon, di mana mereka juga sekarang tujuannya pertama adalah apa? Mereka membangun lagi tukang oles di bawahnya. Terus juga kita konsep namanya dengan apa? Dengan berbagi nasi, ya, berbagi nasi. Jadi di setiap imah Boga Lakon itu ada hari tertentu yang mereka itu boleh makan, warga sekitar itu boleh makan nasi gratis dari hasil penjualan tadi ya. Nasi gratis. Tapi begini aturannya, bahwa yang makan nasi gratis ini 3 hari kalian boleh makan nasi gratis. Hari 4 kalian harus bisa berdaya untuk bisa memberikan makan gratis untuk yang lain. Setuju. Wah, itu membadatinya. Mulia pisan ya kan. Iya, nah konsepnya tuh mulia banget. Betul, mulia. Nah, ke depan mau seperti apa nih, Kang? Digebiarkan konsep Boga Lakon ini. Kalau buat saya sih sebetulnya begini. Kalau digebiarkan, kalau buat saya sih kembali lagi kepada kesadaran kita sebagai umat ya, beragama, sebagai bangsa Indonesia, khususnya jangan jauh-jauh lah Bandung dan Jawa Barat. Sejauh mana kita bisa
mempertanggungjawabkan apa yang disebut dengan persaudaraan, apa yang disebut dengan kebersamaan, ya. Kalau memang dalam artian kita untuk hal-hal seperti ini kita masih berhitung, dan kembali lagi, buanglah sifat-sifat yang untuk saling menyalahkan orang, menyalahkan siapalah dalam hal ini pemerintah atau apa yang mereka tidak memiliki maksudnya tidak tersampaikannya bansos kepada mereka, tetapi justru kita udahlah, yang penting mah kita jalan buktikan kita bisa, karena Allah sudah menciptakan kita dengan segala bentuk kesempurnaannya, hanya tinggal kita saling menyempurnakan dalam dunia. Betul. Jadi sebenarnya konsep warung boga lakon ini bagus banget ya, harusnya bisa didengar sama pemerintah ya Kang ya. Betul. Gitu, sebagai sarana untuk membantu masyarakat yang tidak mampu maupun mampu tapi dia punya ide kreatif yang bagus, misalkan jualan apa gitu, apa petani itu tadi. Ini nih yang kerennya olesan. Iya, jadi sampai perputaran ekonomi di warung boga lakon itu sampai sekitar 200 jutaan dengan dalam ukuran 2 minggu. 2 juta 2 minggu. Jadi kalau misalkan kata orang ya dandit mana itu benar ya, tapi kalau buat saya alhamdulillah saya tidak ambil spesial. Betul. Karena apa yang terjadi kan? Nah, ada salah satu mungkin ya kegiatan di bulan-bulan ini atau di minggu ini apa nih akan dilakukan boga lakon? Yang akan dilakukan boga lakon pada saat sekarang adalah pertama yang pasti adalah pertanggungjawaban para oleser kepada para industri tadi sejauh mana mereka bisa memasarkan. Betul. Kedua, di sini ketika akan kalau kita berbicara mengenai harapan atau cita-cita boleh-boleh saja, tetapi saya begini kepada para industri. Biasanya salah satu contohnya misalkan mereka pemilik garment ya, mereka kan berafiliasi untuk bikin Evo besar. Betul. Kenapa sekarang kalau misalkan ada sekiranya para oleser yang mungkin itu latar belakangnya ada tukang parkir atau ibu-ibu yang putus kerja dari pabrik atau kayak gimana, mereka punya jaringan lagi ke bawah dan mereka bisa memasarkan dengan nilai yang luar biasa, kenapa enggak kita subsidi mereka untuk menciptakan FO mini ya kan di sekitarnya, kenapa tidak kita wilayahnya ya. Bayangkan coba ada wisata belanja di daerah Bronx. Betul. Nah, itu kan? belum ada. Nah, belum ada kan. Nah, juga nanti juga ke depan ya saya pengen bahwa dalam artian bahwa ketika itu terjadi bahwa para seniman-seniman juga di sini yang masih konteksnya seniman-seniman tadi memberikanlah waktunya untuk melatih nari melatih. Kenapa nggak jadi tujuan wisata itu ya kan? Edukasi. Wisata tujuan wisata alternatif di Kota Bandung ya. Jadi saya selalu mengajak bahwa ayolah kita jadi boga lakon. Gitu ya. Jadi supaya kembali lagi apa sih yang kita wariskan? Ya. Kalau nggak mau mulai sebetulnya. Ayo dilihat. Nah, kalau buat ini Kang untuk orang-orang yang pengen jadi boga lakon nih, pengen jadi pelaku warung boga lakon nih, untuk konsultasi atau haredang sudah mulai haredang gitu, konsultasi atau bisa berbicara ke kemana nih Kang? Ya bisa kan datang ke Museum Barli, bisa datang ke sini ke sini ya. Terus juga di sini kita juga sudah punya ada sub-sub dan sebagainya. Tapi intinya beginilah bahwa saya merasa masih jauh dari segala bentuk kesempurnaan dalam melakukan perjuangan ini ya. Betul. Tentunya juga saya mengharapkan bahwa yang teman-teman ataupun siapapun yang dianggapnya oleh saudara oleh saya pada saat sekarang juga sebetulnya warung boga lakon ini ayolah dijadikan wadah untuk perjuangan kita bersama selama kita masih hidup. Setuju. Ya. Jadi di sini pun juga salah satu contoh adalah boga lakon punya sekolah gratis ya untuk anak bumi, di mana saya pada saat itu masuk ke kantong-kantong miskin untuk ya minimal mereka ada sebuah perubahan cara berpikir ya, anak-anak tadi kita bangun harga dirinya ya minimal bisa dijadikan syiar bersama nih ya kan dalam rangka untuk merubah pola pikir yang merubah cara berpikir. Kita bukan menginginkan kita mau merubah dunia lah, tapi minimal kita bisa menjadi pengimbang ya. Dan itu tadi nilai manfaat. Kan bayangin aja, saya bilang sama anak buah saya waktu itu ya, bukan anak buah ya, sama saudara kita yang pada saat itu dia berprofesi sebagai tukang sampah. Terus saya bilang, wah Kang gimana ya, saya kok tidak terfikirkan sekarang kok saya jadi bisa jualan. Saya bilang, disinilah nilai kamu. Bagaimana kamu merubah takdirmu untuk siapa? Untuk keturunanmu. Kedua, sekarang bayangkan ketika kamu membuat jembatan itu, anak cucumu akan bilang apa? Ini gara-gara bapak saya buat itu. Nah itu kan sebetulnya kan nilai-nilai warisan yang sebetulnya yang memang harus kita ini kan. Jadi
saya sebetulnya sangat berharap bahwa semua elemen, khususnya pada saat sekarang yang aware terhadap permasalahan ini, bukan saja kita berbicara mengenai penanggulangan daripada wabah ini, tetapi bagaimana sebetulnya kita sebagai pemecah dampak-dampak yang terjadi ya dari ini. Jadi siapapun itu kan. Ya, jadi ada konsep pola pikir ya yang untuk masyarakat ya dalam kondisi ya. Pesan-pesan Kang buat teman-teman, mudahan pemerintah juga ngedenger nih. Betul. Siapa tahu bisa datang ke Museum Berlin dengan komunikasi tentang warung Bogalakon ini ya, karena memang bagus banget sih konsepnya sebetulnya. Jadi tidak hanya duo jadul yang tahu, tapi Indonesia yang lain juga pengen tahu. Apalagi pemerintah, harusnya pemerintah juga concern dengan hal ini sebetulnya. Betul, ya Kang ya. Ya, sebetulnya ini harusnya menjadi concern kita bersama ya. Tujuannya untuk apa sih saya bilang? Untuk kita menyeimbangkan sebetulnya. Dan kedua Bogalakon ataupun dalam artian warung Bogalakon ini masih jauh daripada kesempurnaan. Betul. Saya pun sendiri jauh daripada kesempurnaan. Ya. Jadi dengan mungkin adanya concern dari teman-teman yang mungkin lebih banyak pengalamannya dari saya ya, untuk ikutlah dalam hal ini, dalam pergerakan moral ini, sehingga akhirnya kembali lagi kita bisa membuktikan bahwa ada yang kita perjuangkan dalam kehidupan saat kita masih hidup demi sesama. Itu betul, aja. Setuju. Itu aja kan. Jadi bukan hanya berkuar-kuar saja. Ya. Ayolah kita berbuat sama-sama, ayo kita turun. Itu ya. Mudah-mudahan ini menjadi satu tinta emas di dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi kita, dan saya emang ngerasa jalan mata benar itu. Tapi ya sekali-kali melakukan hal ini, kenapa enggak ya? Betul. Pasti punya jargon meren aya logona. Tapi seperti apa sih logona? Oh iya. Ya pasti kan ada ikonnya meren. Jadi ikonnya ya waktu itu, nah seperti ini lah. Ya. Ini salah satu produk yang kita keluarkan kemarin itu seri orange ini ya. Jadi ini pada saat ini adalah Bogalakon yang hidup pada zaman ini ya sekarang. Nah ini spesial kemarin ya. Di sini kenapa Bogalakon? Bogalakon itu mengacu kepada tujuan kehidupan kita ya. Bagaimana kita mengacu sikap-sikap kita dalam kehidupan. Nah ini kenapa dua pistol ini? Ya kan? Karena pistol ini kan lambangnya kekerasan. Kayaknya ini yang pakai ini jeger-jeger gitu ya. Padahal bukan. Pikiran bahwa ini adalah dua ledakan kanan kiri ya. Betul. Ada filosofi kanan dan kiri. Ya pistol itu adalah mengartikan adalah meledakkan sesuatu yang sifatnya peluru-peluru yang bisa menjadikan keberlangsungan sebuah kehidupan. Di sini ada 1% modal banget, gimana juga. Banget tuh jatuh. Jangan berpikir bahwa kita selalu harus lihat tuh dari orang tuh, jangan lihat dari ininya saja ya kan. Tapi dengan keyakinan tadi ya, dan kepercayaan diri ya pasti nanti akan 99 pasti gede miliknya. Di sini kenapa Hese Paena disebut seperti legek ya? Ya padahal kan sebetulnya apa yang ada di dalam kaos ini? Bogalakon Hese Paena mun acan waktuna. Jadi ya kan? Harusnya ada kecil ya kayaknya. Iya kan? Tapi kan ya. Jadi kalau orang hanya melihat ini sejak tahun 2002 ini yang berpikiran bahwa ini kaos yang bersifat sangat arogan ya. Tetapi ini adalah sebuah acuan kehidupan bahwa kita tuh dalam menghadapi kehidupan itu jangan takut kusieun, ulah sieun ku takut. Ya kan? Jadi tetap harus yakin. Kenapa? Karena kalau belum waktunya mau gimana bakal hese paena. Ya, jadi jangan berpikir gimana nanti, tapi ayo bicara nanti pasti gimana ya, kita pasti ke sana atau bisa nggak kita ke sana, kita kudu bisa pasti ke sana. Nah, itu ternyata dari baju ini tuh ada filosofi yang sangat dalam ya, bukan gaya-gayaan sama arogansi atau apa gitu ya, gitu premanitas gitu, enggak. Ini filosofinya dalam banget ya, dalam. Karena bintang ini pun juga syarif atas. Jadi menuju satu Tuhan ya, ketuhanan ya. Iya, ketuhanan ya. Seperti itu. Jadinya titiknya ada 6 ya. Ya, ada 6. Rukun iman semuanya. Jadi pokoknya ini oh iya benar. Ya, jadi sebetulnya ketuhanan semuanya juga. Jadi bagaimana kita akhirnya punya keyakinan yang disebut dengan itu tadi, bagaimana kita berbicara dengan pencipta kita, bagaimana kita berbicara dengan sesama kita, dan bagaimana kita menyikapi lingkungan kita atau alam. Itu akan menjadi sebuah kesatuan, dan akhirnya mudah-mudahan itu bisa menjadi cara berpikir dan cara berpijak Bogalakon. Bogalakon ini yang ininya ya, yang warna hitamnya nih.
Papa rock and roll ini keren juga nih. Papa rock and roll. Ya. Ini belakangnya ada. Jadi orang kan selalu Papa berbicara ini Papa rock and roll ya. Rock and roll ini kan selalu yang sifatnya tuh wah kacau segala macam kan sebetulnya itu letupan-letupan ya. Warna-warni kehidupan, penuh semangat dan dinamika dan dinamis. Terus juga kenapa warna dasar aslinya itu warna hitam dan putih gitu. Karena unsur kehidupan itu ada hitam dan putih. Betul. Jadi tidak bisa kita bicara bahwa Abu-abu gitu ya. apa? Ya nggak bisa abu-abu gitu kita hidup. Justru kalau buat saya harus abu-abu. Harus abu-abu. Tapi abu-abu yang mana? Ya kan, Jok? Betul. Kata-kata kamu apa tadi? Abu-abu. Abu-abu kan sesuatu yang nyegegang ya. Iya. Ya nggak punya dua apa? kaki. Apa bu? Dua kaki. Dua kaki ya. Padahal begini. Kalau abu-abu itu menghadapi hitam, itu menjadi hitam. Dan abu-abu ini ketika menghadapi putih, dia jadi putih. Nah itu yang saya katakan punya dua muka. Tetapi ketika kita menghadapi hitam, kita akan menjadi abu-abu yang sangat tua tanpa harus menjadi hitam. Dan kita pada saat kita menghadapi putih, kita akan menjadi abu-abu yang sangat putih tanpa harus jadi putih. Itulah jadi abu-abu bagus juga ya. Gitu. Abu-abu dengan sikap yang seperti itu tanpa harus jadi hitamnya, tanpa harus jadi putihnya. Begitu. Itulah keseimbangan seperti Allah menciptakan tangan dan kiri, setan dan malaikat seperti itu. Ya. Jadi di dalam yang tertulis. Iya. Jadi kenapa begitu? Karena di dalam konsep Boga Lakon itu sendiri, ya. Di dalam konsep Boga Lakon itu salah juga punya nilai. Betul. Ya kan? Kadang orang-orang berpikir bahwa itu salah ataupun yang jelek itu dihujat ya. Padahal untuk jadi benar itu kan dia harus melewati salahnya dulu supaya paham betulnya seperti apa. Jadi kembali lagi untuk kita supaya bagaimana mengacu kepada sikap yang bijak. Jadi ternyata udah ada ininya juga gitu. Nah, ini kok ini dapetin di mana Kang? Saya pengen beli ini kan. Boleh nanti kalau memang karena ini nggak bisa asal beli ya, tapi memang dia harus harus jadi Boga Lakon dulu. Paham dulu. Harus paham semua dulu pasti jadi Boga Lakon. Tapi kembali lagi seberapa Boga Lakon lah kamu. Itu tadi. Betul. Seperti kita berbicara, semua orang seniman, bahwa bukan seniman lukis, seniman nari, seniman nyanyi, tapi semua orang ada seniman. Contohnya copet dan seni copet pasti berbeda. Matematika, seni matematika berbeda. Tetapi balik lagi, seberapa senimankah kamu dalam kehidupanmu sehingga akhirnya kamu bisa membangun nilai manfaat, membangun nilai-nilai toleransi, humanis dan sebagainya. Itu humanis. Tuh, dapat banyak pelajaran banget sebenarnya. Ada tambahan lain, pertanyaan lain atau tambahan lain Kang Bardi? Kang Bardi gimana? Sudah cukup. Nah, tadi yang dibilang tadi. Makanya silakan tutup dengan hamdalah. Makanya silakan Kang Dida. Ternyata obrolan ini sangat manis dan cantik, asik dan menarik banget. Bahwa ini adalah suatu pelajaran buat kita. Tadi ternyata unsur syiarnya juga ada. Syiarnya ada. Ini tidak hanya sekedar mengajak berkumpul mengoleser. Jadi dunia akhirat nih sebenarnya. Dunia akhirat gitu. Jadi asiklah nih obrolan ini sangat bermutu. Semoga teman-teman YouTuber ataupun teman yang dimanapun berada ini bisa jadi bekal, atau misalkan kita bisa bergabung juga. Tadi kata Kang Adit tinggal datang saja ke Museum Barli. Sampai ketemu lagi sama duo jadul dan Kang Adit Barli Boga Lakon di Setia Hadi Kunto Channel. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adit, jadi dengan warung Boga Lakon ini kedepannya mau ngapain lagi nih? Program-program apa yang mau dijalanin sama Adit? Penasaran ya? Penasaran banget. Penasaran ya? Penasaran biasa aja, penasaran banget. Banget. Karena cabenya 7. Karena ada 7. Bismillah ya, insya Allah kita dalam waktu dekat kita akan membuat film ya. Film pendek mengenai perjalanan Boga Lakon kehidupan ya. Jadi kita di sini juga akan memunculkan berbagai jargon-jargon, warna-warna yang ada di dalam kehidupan, khususnya di Bandung ya. Bagaimana yang sebetulnya preman-preman pensiun tadi, bagaimana sebetulnya Boga Lakon kehidupan yang bukan preman. Ya, wah pokoknya banyak, dan itu benar-benar ada di situ, ada kisah
cintanya, ada kisah wah lu pokoknya cinta ala Boga Lakon seperti apa pun main ya. Tak boleh tawaran ya. Tak boleh tawaran. Jadi kalau misalkan para bintang film yang mungkin juga memang tertarik ya, yang sudah punya nama-nama untuk bergabung di film Boga Lakon Hese Paehna, jangan lupa kita kontak-kontak nanti ya. Oke. Nanti juga kita turunin semua motor-motor para bikers ya semuanya ya. Hanya Kang Adit yang bisa nutup jalan. Iya. Tutup jalan pas syuting juara. Pokoknya mohon doanya buat komunitas-komunitas semuanya, komunitas R2, R4, kita akan melibatkan rekan-rekan dan sangat buat kami sangat kebanggaan ya kalau misalkan nanti para rekan-rekan yang ada di grup-grup besar, grup-grup kecil semua terlibat dalam Boga Lakon film Boga Lakon Hese Paehna.